Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, orang Kristen diam bukan karena bodoh dan takut. Sekali lagi, orang Kristen diam bukan karena bodoh dan takut, tapi karena ada sesuatu hal yang menjadi dasar bagi gereja itu berpijak atau melangkah, maka gereja memilih untuk diam dan juga secara tenang menghadapi segala sesuatu yang terjadi yang mengganggu eksistensi gereja. Saudara dan saudariku terkasih, melihat kenyataan hidup kita sehari-hari, begitu banyak persoalan, masalah datang merongrong gereja. Begitu banyak hal datang mengganggu eksistensi gereja. Kita buat contoh atau kita lihat contoh. Untuk pembangunan gereja, di sana dilakukan penolakan. Bahkan sampai orang memasang spanduk. Datang langsung melakukan demonstrasi untuk penolakan pembangunan gereja. Ini juga mengganggu eksistensi gereja. Ini salah satu masalah. Kemudian hal berikut, pembakaran gereja juga sering terjadi. Dan ini bukan hal baru dalam pendengaran kita, tapi ini juga sudah biasa terjadi. Lalu hal yang berikut, pemboman gereja. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Hampir di setiap perayaan gereja selalu ada bom dan bom. Nah, ini juga hal yang sudah biasa dialami oleh gereja. Lalu hal yang berikut, pembubaran yang dilakukan oleh kelompok tertentu ketika orang-orang Kristen sedang melakukan ibadat atau perayaan. Saudara-saudari, fenomena ini sudah biasa dialami terjadi di dalam gereja. Ini sudah biasa, gereja sudah biasa mengalami ini. Ini bukan hal baru lagi. Dan belakangan ini kita lihat di Tangerang Selatan, yang dalam konten saya sebelumnya sudah saya bahas secara panjang dan lebar, saya soroti dari berbagai hal. Ini juga menyangkut eksistensi gereja. Jadi adik-adik kita mahasiswa dan mahasiswi dari NTT yang beragama Katolik melakukan rosario. Kemudian datanglah ketua RT Diding namanya, menghasut warga di sekitarnya, datang membubarkan adik-adik ini, bahkan membawa senjata tajam dan menikam mereka. Ini juga merupakan sebuah keprihatinan atau hal yang terjadi menyangkut keberadaan gereja. Saudara dan saudariku terkasih, mungkin orang bertanya, atau mungkin juga orang melakukan diskusi kecil dan menyampaikan atau mengajukan pertanyaan juga. Kenapa orang Kristen itu diam saja? Kenapa orang Kristen tidak melakukan perlawanan? Barangkali orang bertanya, saya yakin orang pasti bertanya ini. Entah orang Kristen sendiri ataupun orang dari agama yang lain. Pasti mereka bertanya. Saudara-saudari terkasih, kalau orang Kristen itu melakukan balas dendam, itu bisa-bisa saja. Orang Kristen melakukan balas dendam itu bisa-bisa saja. Tapi orang Kristen itu punya prinsip bahwa orang yang melakukan tindakan-tindakan ini menunjukkan bahwa tingkat kedewasaan imannya itu belum ada. Belum ada dewasa secara iman. Orang ini belum dewasa. Gereja gampang saja, sekali lagi, gereja gampang saja melakukan balas dendam. Tinggal saja dicari tahu siapa yang membom gereja itu. Agama mana orang yang membom? Oh, agama ini. Silakan atau mari kita cari rumah ibadah terdekat dari agama itu dan kita bom untuk ganti rugi. Bisa-bisa saja, kenapa tidak? Bisa. Atau orang yang membakar gereja. Cari tahu apa agamanya. Kemudian bakar balik rumah ibadatnya. Gampang. Itu bukan hal yang sulit. Gampang itu bisa dilakukan.
Tapi gereja di sini bukan dengan serta-merta atau bukan itu mentalnya gereja. Itu perlu dipegang dengan baik. Bukan itu mentalnya gereja. Gereja justru menganggap bahwa orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan ini menunjukkan tingkat kedewasaan imannya itu belum ada. Belum ada kedewasaan dalam hal iman. Belum ada. Ini dapat diilustrasikan secara sederhana begini. Gereja itu memandang begini. Dalam sebuah rumah antara abang dan adik. Adiknya ini sudah semua hal dipenuhi sesuai dengan keinginannya, tetapi masih mengambek atau masih ngambek terus. Masih mengeluh, ini kurang, itu kurang. Tapi abangnya dengan tenang, dengan sabar menghadapi adiknya. Karena abangnya tahu adiknya belum dewasa. Sama dalam gereja juga berpandangan demikian. Gereja itu kita ibaratkan seperti abang. Dan orang yang intoleran itu dianggap sebagai adik yang belum paham apa-apa. Sederhana ya, sederhana gereja berprinsip. Sederhana sekali. Kemudian saudara-saudari, seandainya gereja mau balas dendam, tadi sudah saya katakan, gampang membalas dendam, gampang. Tidak sulit kok. Tinggal cari tahu agama mana, orang yang melakukan itu agama mana. Membom gereja, membakar gereja, kemudian menolak pembangunan gereja, itu agama mana. Dan kita akan melakukan aksi yang sama. Gampang bisa dilakukan itu. Tapi seandainya gereja juga melakukan hal yang sama, apa bedanya gereja dengan orang-orang itu? Apa bedanya? Gereja harus menempatkan diri posisi pada tempat yang tepat. Karena gereja sudah dewasa dalam iman. Hal-hal seperti itu dianggap ya seperti anak kecil yang masih merengek-rengek. Itulah yang dilihat oleh gereja. Maka gereja tidak serta-merta, tidak terpancing emosinya untuk melakukan balas dendam. Padahalnya itu gampang kok, gampang sekali dilakukan oleh gereja. Tapi gereja di sini sudah dewasa dalam iman. Saudara-saudariku terkasih, kita lihat salah satu contoh dalam gereja Katolik. Disinilah nampak gereja itu punya kualitas, punya bobot yang luar biasa. Kita lihat salah satu contoh. Misalnya orang yang mau masuk ke dalam gereja Katolik. Gereja Katolik itu tidak serta-merta menerima orang itu membaptis dan diterima langsung di dalam gereja. Tidak akan seperti itu mental gereja Katolik. Gereja Katolik tidak serta-merta menerima dan membaptis. Gereja tentu kalau ada orang yang punya niat masuk ke dalam gereja Katolik akan memberi waktu untuk orang tersebut belajar, mempersiapkan diri dengan baik. Dan jangka waktunya itu hingga lebih dari 1 tahun. Baru orang tersebut diterima masuk ke dalam persekutuan gereja Katolik. Hal yang lain misalnya, kita lihat kualitasnya gereja ini. Adakah sekolah-sekolah Katolik yang sekolah asal jadi? Pernah kita lihat itu di tempat kita masing-masing. Sekolah-sekolah Katolik semua punya mutu, punya kualitas yang baik. Bahkan banyak pejabat di Republik ini pernah belajar di lembaga-lembaga milik gereja Katolik. Kenapa? Karena punya bobot, punya kualitas yang baik. Inilah orang-orang Kristen. Maka orang Kristen tidak serta-merta terprovokasi, terpengaruh dengan isu-isu yang datang dari luar. Saudara-saudariku terkasih. Kemudian hal kedua, pertama imannya dewasa. Yang kedua, gereja itu teristimewa gereja Katolik berada dalam satu garis komando. Mau dimanapun orang Katolik itu berada, dia tetap dalam satu ajaran. Tidak akan berbeda-beda. Karena dia punya pemimpin tunggal. Itulah kualitas gereja itu. Jadi tidak pernah ada gereja yang ada di pulau ini beda ajarannya. Gereja yang ada di pulau sana beda ajarannya. Tidak akan pernah kita temukan itu saudara-saudari. Inilah sekali lagi kualitas bobotnya gereja. Maka sadarlah orang-orang yang suka intoleran terhadap agama lain. Teristimewa terhadap gereja Katolik. Sadarlah dengan itu. Kemudian hal yang ketiga.
Dan inilah poin penting, inilah intisari dari pembahasan saya. Mengapa gereja Katolik itu tidak serta-merta terprovokasi dengan perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Bahkan dalam konten sebelumnya saya kategorikan sebagai perbuatan yang biadab. Kenapa gereja Katolik tidak serta-merta atau gereja secara umum? Karena orang-orang Kristen atau gereja itu mendasari ajarannya kepada sang guru sejati, yaitu Yesus Kristus. Ajaran Yesus tidak main-main, saudara-saudari. Yesus punya ajaran yang tidak main-main. Kita lihat salah satu contoh. Yesus itu menekankan kasih dalam kehidupan seorang beriman Kristiani atau pengikutnya sendiri. Maka dalam ajaran gereja selalu ditekankan kasih, pengampunan, itu yang selalu dibawa oleh orang-orang Kristen dimanapun berada. Selalu menerapkan kasih. Dan tidak pernah kasih itu membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, dan lain-lainnya. Tidak pernah dibeda-bedakan oleh gereja, teristimewa gereja Katolik. Maka lihat, pernahkah gereja Katolik berada di sebuah tempat lalu membeda-bedakan orang? Itu tidak akan pernah kita temukan. Kemudian hal berikut, dalam hal pengampunan, ini ajaran Yesus yang luar biasa. Yesus bahkan mengajarkan pengampunan itu 70 kali 7 kali. Artinya apa? Kalau kita terjemahkan secara harafiah, 70 kali 7 kali 70 kali 7 kali 70 dan seterusnya. Artinya apa? Pengampunan itu tidak ada batasnya. Itulah luar biasanya gereja, saudara-saudari. Maka sadarlah orang-orang yang intoleran. Percuma Anda melakukan itu kepada gereja, teristimewa kepada gereja Katolik. Percuma, tidak ada gunanya. Kemudian hal berikut, Yesus mengatakan jika orang menampar pipi kirimu, beri juga pipi kananmu. Ini kalau kita terjemahkan secara harafiah, bisa mati orangnya. Udah dihajar pipi kiri sampai babak belur, oke, sebelah lagi ya, ini tampar ya. Nah. Tetapi apa yang mau dikatakan? Kalau orang menyakiti kita, bukan berarti kita balas menyakiti dia juga. Ini yang mau ditekankan Yesus. Maka tadi saya katakan, gampang kok membalas dendam kepada orang yang membom gereja, membakar gereja, melarang pembangunan gereja, gampang. Jangan berpikir orang Katolik itu atau orang Kristen secara umumnya itu, orang-orang Kristen itu bodoh dan takut. Itu buang jauh-jauh dari otakmu. Buang jauh-jauh. Orang-orang yang intoleran, buang itu jauh-jauh dari otakmu. Buang jauh-jauh. Orang Kristen itu mengutamakan kualitas. Bobot itu yang diutamakan. Maka lihat seperti yang saya katakan tadi. Dalam hal penerimaan seseorang masuk ke dalam gereja bukan main-main. Sekolah-sekolah Katolik, lihat. Itulah bobotnya gereja, dalam hal ini gereja Katolik. Maka Anda kalau berpikir bahwa orang Katolik atau orang-orang Kristen secara umum diam karena mereka takut atau bodoh, itu Anda salah jauh. Bahkan saya pernah katakan, para pemimpin dalam gereja Katolik itu pendidikannya bukan main-main. Belasan tahun baru seseorang boleh menjadi imam atau pastor dalam gereja Katolik. Mereka kaya dengan pengetahuan. Maka ketika mereka menjadi imam, bukan imam yang gagal paham atau imam yang radikal. Tidak pernah kita temukan. Inilah kualitas, inilah bobotnya gereja. Kemudian saudara-saudari, Yesus bahkan mengajarkan, berdoalah bagi para musuhmu. Inilah ajaran Yesus Kristus, sang guru sejati. Maka sekali lagi pertanyaan, mengapa orang-orang Kristen itu diam? Diam bukan berarti bodoh dan takut. Tapi gereja punya dasar untuk bergerak, untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena gereja ingin menjadi garam dan terang bagi dunia. Demikianlah saudara-saudari, sedikit ulasan tentang mengapa orang-orang Kristen tidak pernah membalas dendam kepada orang-orang yang melakukan tindakan anarkis, intoleran, karena ini jawabannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.